Saya kan di sini cuma kerja, jadi ya manut apa kata si bos ya. Bismillahirrahmanirrahim.要把阿公一丢，丢到床底下去了。Simbahku panggah kepo sama handbodyku. 这个是哪里做的？等一下我看。这个是 Germany。Germany 是中国怎么讲？啊，那个日本嘛，咱们不是，欧洲。欧洲。嗯。承受的压力是最大。是那个转弯那个地方嘛？在哪里？就是18路转弯那个地方啊。对。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Dian di Taiwan. Malam ini saya mau masak sup tulang ikan salmon sama tahu ya teman-teman. Terus kemudian di menu kedua ada kubis. Dan si mbahnya sekarang lagi nonton TV. Barusan tuh mbahnya heboh sama itu pelembabku sama handbodyku. Jadi beliau itu kan kulitnya kering karena memang musim dingin itu kan kering banget ya teman-teman. Terus dikasih kayak lotion sama si bos, tapi katanya lotionnya yang punya Simbah itu kalau dipakai, setelah dipakai itu gatel gitu, rasanya itu gatel. Sedangkan Simbah tanya ke aku, kamu pakai apa gitu, kulitmu kering apa enggak? Aku bilang iya sama kering. Terus kemudian tak kasih lihat punya aku. Terus Simbah nyobain, katanya kok punya kamu enak, enggak kering, setelah dipakai itu enggak gatel. Kalau yang punyanya si bos kok yang setelah dipakai kok gatel gitu. Ini buatan mana? Biasanya kan Simbah itu paling suka kalau yang buatan Amerika. Ini tadi cuman tak bumbui miso sama sedikit gula ya teman-teman, nggak tak kasih garam soalnya bumbu misonya sudah asin. Memang di sini tuh kalau masak memang bumbunya kurang lengkap, tidak seperti di tempat teman-teman ya. Mohon maaf karena si bos ya memang tidak membeli bumbu-bumbu, dan ketika saya minta buat beli bumbu ini itu ya bilangnya nggak perlu, ya pakai ini aja udah enak kayak gitu. Ya udah, saya kan di sini cuma kerja, jadi ya manut apa kata si bos ya. Ini ikannya tidak boleh dimasak terlalu lama karena nanti takutnya jadi keras teksturnya dan hilang gizinya, katanya seperti itu. Sudah seperti ini aja, siap diangkat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, susu jahe yang tak campur sama teh sari wangi teman-teman. Nah, oke, seneng mix-mix yang aneh-aneh kayak gitu. Kalau pagi tak campur sama kopi, kalau malam tak campur sama teh. Bismillahirrahmanirrahim. Biar anget di tenggorokan sama di perut. Ini minum yang anget-anget karena musim dingin.
Ini tuh ayam, sayur ayam kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya masak ayam sama paprika kuning. Terus karena ayamnya terlalu banyak jadi sisa segini, dan kata si bos ini buang aja, soalnya si bos bilang kalau ayam itu kalau sudah nginep itu kayaknya teksturnya sedikit lebih keras kalau dibandingkan kalau yang baru masak. Jadi si bos sudah nggak mau, ini disuruh buang. Iman-iman sebenarnya, tapi saya ya juga nggak doyan. Ini taruh kresek di sini ya teman-teman, karena ini nanti buangnya berbeda dengan sampah yang rumah tangga, sampah plastik. Ini aku nyucinya pakai air hangat, dan tanganku itu rojah perih semua karena air hangat itu bikin kulit kering. Akhirnya jadi kayak gimana ya, perih-perih gitu loh rasanya. Tapi kalau nyuci pakai air dingin nggak tahan, dan nggak punya sarung tangan buat nyuci. Udah selesai, tinggal nunggu sampah aja. Oke teman-teman, sekarang aku sudah selesai mandi, juga sudah melaksanakan kewajibanku, dan sekarang sudah jam 11 malam. Aku mau kasih minum Akong obat tidur. 你还真香。对啊，我既然说了，我说阿弟啊，我要拿鞭子来找你了。奇怪阿弟，我给你好屁股。嗯哼，嗯，哎呦，吃安没有？ 一颗吗？啊，不是这个，不是半颗。半颗好。哎，那个，哎，有半颗吗？没有没有。啊？没有半颗。是这个是什么？这个是一个，我接一颗。一颗啊？这一颗我接一半一半。这个是，不是红的是吗？红的。啊？红色。红的吃一个。对，一颗。这个。 好，来，不好意思，harus dijonggolin kayak gini ya teman-teman, jadi biar nggak ambruk simbahnya. Karena kalau nggak cuma pakai tangan nggak kuat aku, jadi separuh punggung gini. Yang penting aman ya pasien nih. 不客气。好，明天我请阿公吃辣椒，好不好？好，慢慢来。慢慢的，你不要把我我知道，我知道，我知道。好了。不要把阿公一丢，丢到床底下去了。阿弟姐哭。对呀。这个我已经戴好。好，我关门，我关灯。晚安。明天见。你这还休息？我看阿弟休不休息啊？到洗了的时候我在这里开个玩笑。我说我说。 要不拿鞭子找你了。我很尊色，是不是？好，晚安，明天见。晚安，明天见。Udah beres kerjaanku malam ini teman-teman. Sekarang sudah boleh tidur. Aku mau cerita ya. Jadi kemarin kan
aku sudah nyiapin botol minuman yang ada sedotannya di samping tempat tidurnya Simbah. Maksud Simbah sendiri yang minta kayak gitu ya. Jadi maksudnya Simbah itu biar tidak merepotkan aku kalau beliau mau minum obat tidur itu tinggal nyedot gitu loh teman-teman. Nah sedotannya itu kebetulan itu yang kayak otomatis gitu loh. Kalau nggak disedot airnya nggak mau keluar gitu. Jadi walaupun ditumplek di balik gini tuh airnya nggak bakalan tumpah. Nah karena Simbah itu fisiknya juga sudah nggak sekuat kita, jadi nyedotnya itu susah. Airnya itu yang keluar cuman dikit. Akhirnya Simbah itu teriak-teriak, manggil-manggil saya. Nah kebetulan waktu itu saya itu lagi mandi teman-teman, jadi saya nggak denger soalnya kan showernya itu airnya kan gembrojok gitu. Nah yang turun tuh majikan turun nengokin Simbah, nanya ada apa. Terus beliau bilang minta tolong dibangunin, didudukin kayak aku tadi itu, mau minum obat tidur. Nah majikan itu nggak paham gimana caranya dudukin Akong biar beliau nggak sakit badannya atau biar beliau aman, itu gimana itu beliau nggak paham. Terus dengan susah payah pokoknya ungkak-ungkak dua orang itu nggak tahu gimana caranya. Akhirnya Simbah itu bisa minum, tapi minumnya cuma sedikit banget minum airnya itu. Jadi kayak obatnya itu masih nyantol di tenggorokan gitu teman-teman. Nah kemudian aku selesai mandi ya, mereka itu cuman mau minum obat sama air itu aja hampir setengah jam loh. Jadi waktu aku selesai mandi aku tanya si bos ada apa, terus mbahnya yang langsung si bosnya bilang nggak ada apa-apa. Terus mbahnya langsung jawab kalau barusan minum obat kayak gitu, terus katanya airnya itu kurang, masih mau minum lagi ya. Terus saya dudukin toh, tak bantu duduk kayak gitu tadi. Nah si mbah itu bilang kayak gini, kamu tuh lebih pinter ngopeni, intinya kamu itu lebih pinter jaga saya daripada anaknya kayak gitu. Ya ini saya bukan mau memuji diri saya sendiri ya teman-teman, saya sekedar cerita ke teman-teman semua. Jadi banyak teman-teman TKW, nggak hanya di Taiwan saja, mungkin di negara lain juga seperti itu. Jadi anak-anaknya itu malah nggak bisa ngurusin orang tuanya. Jadi yang lebih tahu tentang segala hal itu malah kita. Kebanyakan anaknya itu obatnya nggak tahu, waktunya minum kapan nggak tahu, bagaimana cara minumnya nggak tahu, terus waktunya makan, waktunya apa itu nggak tahu semuanya. Makanya di sini itu susah banget, di Taiwan ini susah banget minta libur. Banyak banget TKW itu yang susah minta libur. Karena apa? Karena majikan anaknya si pasien ini nggak bisa ngurus kalau ditinggal libur teman-teman. Jadi banyak kasus pasien yang ditinggal libur itu setelah Mbak TKW-nya pulang dari libur itu pasiennya ada yang jatuh, tangannya patah, kakinya patah, pokoknya ya patah tulang kayak gitu. Ada yang tambah sakit gara-gara diurus anaknya tadi. Ada yang ditinggal cuti pulang ke Indonesia gitu kan. Biasanya kalau cuti itu 1 bulan yo. Pas Mbak TKW ini mau pulang ke Indonesia itu kondisi pasiennya itu gemuk, ginuk pokoknya seger gitu loh yo. Nah setelah si mbaknya kembali dari cuti itu pasiennya kurus kering, nggak terurus. Banyak banget kasus seperti itu teman-teman. Makanya kita itu di sini tuh kayak digondeli, kayak kalau mau libur itu susah banget. Karena ya itu pasiennya itu nggak ada yang bisa jaga selain kita. Karena kita itu kebanyakan di sini TKW khususnya yang asalnya dari Indonesia itu kalau kerja itu pakai hati. Jadi nggak sekedar cuman mengharapkan gaji itu nggak. Jadi kayak kita itu kayak jaga lansia. Seperti teman-teman lihat di vlog banyak vlog TKW yang lainnya ya, mereka itu kayak kerjanya itu benar-benar pakai hati, tulus, ikhlas kayak gitu, benar-benar seperti ngopeni orang tuanya sendiri, ngopeni kakek neneknya sendiri, seperti itu. Makanya banyak majikan di Taiwan itu lebih suka ngambil TKW dari Indonesia daripada dari negara lain. Kalau dari negara lain itu kebanyakan, saya nggak menghina loh ya, ini saya bilang kebanyakan karena ya tidak semua. Kebanyakan itu mereka kerja sesuai porsi kerjanya masing-masing. Maksudnya kalau kerjanya jaga pasien, ya wes jaga pasien. Di luar itu mereka tidak mau, maksudnya jagai cuman kayak apa ya, kayak yang pokok-pokok gitu loh. Sedangkan kita orang Indonesia itu lebih seringnya itu kayak
sering nggak enakan gitu, nggak mentolong, nggak enakan gitu. Jadi segala hal dikerjain. Makanya banyak juga dari TKW dari Indonesia itu yang sering kena kasus penindasan, kekerasan, mohon maaf pelecehan kayak gitu ya, karena seringnya kita itu kayak rumongso gak enak, takut mau melawan itu sungkan kalau terjadi apa ya, gimana ya, susah ngomongnya, kalau terjadi pelanggaran kayak gitu loh, misal majikan nggak melaksanakan kewajibannya kayak gitu, itu kita mau melawan, mau ngomong itu seringnya sungkan. Jadi kita itu sering ditindas gitu teman-teman. Oke, saya mau tidur dulu teman-teman. Selamat malam, sampai ketemu besok, bye bye.